Kantor-kantor agen properti menjamur tanpa kontrol yang ketat. Dengan semakin banyaknya jumlah broker yang berkeliaran tanpa aturan yang tegas menstimulus terjadinya banting komisi. Asal menerima listing dengan komisi yang minim daripada tidak dapat listing sama sekali. Berikut beberapa contoh kejadian. Pertama, vendor banyak mendapatkan tawaran jasa broker penjualan rumah dengan permintaan komisi yang rendah. Kedua, vendor beranggapan dengan semakin banyaknya broker yang membantu, maka properti akan lebih cepat terjual, sehingga mempersilahkan segala macam broker untuk ikut memasarkan. Ketiga, vendor lebih suka memilih paket hemat dari para broker yang hanya asal-asalan, tidak mempunyai program pemasaran yang konsisten. Yang penting komisinya kecil. Keempat, vendor tidak ingin repot bertemu dengan banyak broker profesional untuk proses listing. Kelima, tidak sedikit broker profesional yang menyerah kepada keadaan dan akhirnya mengikuti cara kerja broker yang tidak profesional, yaitu melisting hanya lewat lisan, bahkan hanya melalui WhatsApp dan hanya meminta komisi minim jika bisa berhasil menjual. Salah satu rutinitas agen properti adalah menghasilkan listing baik jual maupun sewa. Dalam usahanya tersebut, agen mencari informasi prospek listing dari banyak sumber. Di antaranya, pertama, mendapatkan informasi ada rumah dijual dari saudara atau keluarga atau teman. Kedua, melihat spanduk yang dipasang sendiri oleh vendor. Ketiga, melihat iklan online dan offline yang dipasang sendiri oleh vendor. Keempat, vendor sendiri yang meminta untuk rumahnya dipasarkan. Selamat siang, Ibu Nabila ya? Saya lihat Ibu pasang iklan di portal properti. Saya Hesti dari Rawe Cinere. Oh, broker ya? Sementara mau jual sendiri dulu ya, Mbak? Oh iya Bu, baik. Kebetulan saya juga sedang memasarkan beberapa rumah di sekitaran rumah Ibu yang mau dijual nih. Oh gitu. Masih sepi atau udah normal ya, Mbak? Alhamdulillah ada aja Bu. Memang kata teman-teman masih pada sepi Bu. Yang nelpon saya agen semua. Ya begitulah Bu, mau dimaklumi. Memang kerjaan broker cari listingan. Ya sudah Mbak, sukses ya. Sukses juga untuk penjualan rumah Ibu. Nanti kalau saya open house, main-main ya Bu ke listingan saya. Deket kok. Rumah yang mana tuh Mbak? Nanti pasti saya info ke WA Ibu. Oh, oke. Terima kasih ya. Siap Ibu, selamat siang. Siang Ibu, dengan Hesti nih yang minggu lalu nelpon Ibu. Halo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Cerita-cerita sedikit Bu, suasana sudah semakin baik. Rumah saya belum laku tahu Mbak. Mau ikut pasarin? Dengan senang hati Bu. Kapan nih saya boleh ke rumah Ibu? Bisa, besok jam 11 ya di rumah saya. Oke, baik. Bu, spanduknya waktunya ganti tuh. Iya Mbak, nanti saya lagi males. Ini ngomong-ngomong kenapa ya Bu rumahnya dijual? Padahal rumahnya nyaman dan homil Bu. Saya mau pindah ke apartemen Mbak, biar hidup lebih praktis. Iya, saya lumayan banyak klien kayak Ibu. Gara-gara rumahnya kegedean jadi pindah deh ke apartemen. Kira-kira apartemen mana Bu? Kalau misalnya udah cewek selatan kan kayaknya nggak mau jauh-jauh tuh. Ya kalau udah laku rumahnya, saya maunya ke Pondok Indah Residen. Wah, saya belum pernah tuh masuk ke Pondok Indah Residence. Kalau perlu saya jadi go-clean deh pura-pura supaya bisa dibolehin masuk. Ya kan belum laku Mbak rumahnya. Siap Ibu, maaf bercanda. Ngomong-ngomong, rumah ini udah berapa lama Bu dipasarin? Ada kali Mbak setahunan sebelum corona. Pernah nyoba pakai agent Bu? Pernah, tapi tak belakang gitu tahu Mbak, nggak pernah nongol. Aduh, mudah-mudahan bukan teman sekantor saya ya. Kayaknya sih bukan, agen independen kok. Ngomong-ngomong, rumah ini dibangunnya tahun berapa Ibu? Jadi saya waktu itu beli pas
masih rumah tua Mbak. Terus saya renov total tuh sekitar 7 tahun yang lalu lah. Jadi menyesuaikan selera ya Mbak? Iya, 2 hal yang saya utamain, pencahayaan sama sirkulasi udara yang bagus di sekitar ruangan. Iya sih, kelihatan bedanya. Ibu arsitek ya? Bukan Mbak, saya cuma ikut kursus-kursus aja kok. Ngobrol sama ibu asik banget, saya jadi bisa dapat banyak ilmu. Mbaknya bisa aja. Oh iya, saya pamit dulu ya Bu. Ini ada formulirnya, nanti bisa dibaca sama suami ibu. Siapa tahu kalau ibu ada yang mau ditanyain bisa WhatsApp saya. Saya mau balik dulu Bu ke kantor, mau bikin rencana pemasaran. Besok siang, insya Allah saya mau email ibu, mau kirimin rencana pemasarannya. Oke sip Mbak, nanti saya akan bilang ke suami saya. Nah, jadi intinya apa saja ya Mbak? Yang pertama, kenapa kok pakai tanda tangan segala? Karena agent dari Railway Cinere adalah profesional. Mereka bekerja sesuai dengan rencana yang dibuat bersama klien. Yang kedua, agentnya Hesti memang masih baru, tapi timnya besar dan mereka bekerja bersama sebagai tim. Yang ketiga, semua usaha pemasaran dan biaya pemasaran ditanggung oleh pihak Railway. Vendor hanya memberikan komisi 3% ketika nanti urusan jual beli selesai sampai dengan AJB dan pelunasan. Bonus Bu, kenapa kok 3% bukan 5%? Karena Ibu dan Bapak sudah tidak perlu repot-repot lagi dan tidak perlu lagi mengeluarkan segala biaya pemasaran, serta Railway akan berkoordinasi memberikan update hasil pemasaran secara rutin. Tapi seandainya Bapak nanti menantang kami dengan memberi janji komisi 5%, maka kami juga pasti siap menerima tantangan itu. Modal dan usaha pemasarannya akan kami gandakan. Ibarat kalau ada 5 rumah yang mirip-mirip dengan rumah Ibu, manusiawi kalau kami lebih condong ke rumah Ibu. 90% transaksi dari kantor kami adalah co-broking Bu. Jadi memang makin besar komisi agennya, makin cinta deh sama Ibu. Sip-sip Mbak, yaudah saya pasrah. Tolong dibantu semaksimal mungkin ya Mbak. Kami, agen properti Railway Cinere, selalu berupaya memberikan dan mengusahakan yang terbaik bagi vendor maupun buyer. Silahkan kunjungi website kami di cinere.railway.co.id untuk informasi properti lebih detail. Segera hubungi kami untuk segala keperluan properti Anda.